yang depan gerak. Tegap gerak. Gerak di tempat gerak. Tegap gerak. Sehat kalian semua? Sehat. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, hari ini kita akan mulai materi kita. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tolong siapa yang mau yang berdoa di depan? Rina, coba Rina, pimpin doanya. Siap? Siap. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Selamat belajar, teman-teman. Ya, terima kasih. Seperti hari ini siapa yang tidak masuk? Semua. Oke. Sebelum kita memulai materi kita akan memberikan suatu atau menyanyikan salah satu lagu Halo Halo Bandung. Nampak situ kira-kira? Menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo Bandung, ibulah meriahkan. Halo Bandung.
Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang di situ. Ada apa saja yang ada di gambar situ? Apa yang kalian lihat di gambar ini? Iya, itu. Sampai ke angin ya. Siapa yang bisa menjelaskan keadaan cuaca tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Coba Sinta jelaskan apa ya aja yang digambar situ. Awan, Awan, langit, langit, bunga, bunga, pepohonan, pepohonan, tanah. tanah. Selain tanah ada apa saja? Langit. Apakah langit itu mendung, cerah dan sebagainya? Cerah. Ya, langit itu saat ini cerah. Nah, di situ selain langit cerah, di situ juga ada awan. Ada awan hitam di situ? Tak ada. Nah, di situ tidak ada awan hitam. Gue mau tanya lagi, mengapa awan menutupi langit? Nah, apa tuh? Ayo. Coba, kalau awan menutupi langit itu tandanya mau apa? Hujan. Nah, ya. Kita tadi SPK. Sekarang kita SPK ya. Tentang tepuk semangat. Oke, kita SPK sekarang. Kita akan Tepuk cuaca, mendung, langit gelap, hujan, bawa payung, berawan, bersemangat, cerah, lebih bersemangat. Tepuk cuaca, mendung, langit gelap, hujan, bawa payung, berawan, bersemangat, cerah, lebih bersemangat. Oke. Sekarang kita menonton video. Kita menonton video tentang keadaan cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dan ceria. Perhatikan ya. Anak-anak, agar kalian diberikan kemudahan dalam belajar, marilah sama-sama kita awali kegiatan hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 5 subtema 1 dengan materi keadaan cuaca. Disimak dengan baik ya penjelasan berikut ini. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap.
Angin bertiup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Anak-anak, tahukah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Ayo, amatilah simbol-simbol cuaca berikut ini. Simbol ini menunjukkan cuaca malam hari cerah. Simbol ini menunjukkan cuaca hujan. Simbol ini menunjukkan cuaca mendung. Simbol ini menunjukkan cuaca cerah. Simbol ini menunjukkan cuaca berawan. Saat cuaca cerah atau panas, matahari bersinar terang dan udara terasa panas. Langit terlihat biru cerah dan angin bertiup sepoi-sepoi. Saat cuaca berawan, matahari tidak terasa panas karena langit tertutup awan-awan. Udara terasa lebih dingin dan lembab. Saat cuaca mendung, matahari tidak bersinar terang karena banyak awan kelabu di langit. Udara terasa pengap dan panas. Angin bertiup kencang dan sesekali terdengar suara burung. Cuaca mendung sering menjadi pertanda hujan akan turun. Saat hujan turun, biasanya matahari tidak nampak karena awan kelabu merata di langit. Udara terasa dingin dan angin bertiup kencang. Sering terdengar suara burung dan petir. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah, dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca adalah suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Keadaan cuaca dapat diperkirakan dengan mengamati unsur-unsur cuaca tersebut. Keadaan cuaca juga dapat diperkirakan dengan melihat keadaan awan, keadaan angin, dan curah hujan. Perubahan unsur cuaca akan mempengaruhi keadaan cuaca. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Contohnya, saat cuaca cerah, anak-anak bermain di taman. Sedangkan saat cuaca hujan, kegiatan banyak dilakukan di dalam rumah. Tentunya kegiatan yang aman untuk dilakukan. Anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Guru. Untuk tugas hari ini, buka buku tema 3E, halaman 8. Kerjakan nomor 1 dan 2. Untuk nomor 1, kerjakan. Nah, sebelum itu ada yang kalian lihat dari dalam tayangan video tadi, apa saja yang kalian lihat anak-anak? Ada apa? Awan. Benar, selain awan? Matahari. Selain matahari? Selain hujan? Selain petir apa
Sinta. Pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Artinya, cuaca dapat berubah-ubah dengan cepat. Mari menonton. Menonton. Tadi kita sudah menonton ya. Setelah ini menonton. Tadi kita menonton kita. Nah, misalnya coba si Melmo membaca situ. Yang di situ. Nah, pada misalnya coba ya setelah Melmo membaca. Awan dikelompokkan berdasarkan berbentuknya, yaitu satu, awan berbentuk selaras. Awan ini disebut awan cirrus. Warnanya putih seperti kapas, dapat ditembus matahari, dan awan ini tidak menimbulkan hujan. Dua, awan berbentuk gumpalan. Awan ini disebut awan cumulus. Bentuk berupa gumpalan menandakan cuaca akan panas dan cerah. Awan ini bisa mengumpul dan berkembang menjadi awan mendung yang disebut cumulus. Coba Carlo. Dari 3. Awan berbentuk lapisan awan. Ini disebut awan stratus. Berwarna kelabu. Menandakan Akan turun hujan rintik atau gerimis. lanjut. Cuaca memengaruhi aktivitas atau kegiatan manusia. Bila cuaca buruk, orang akan memilih untuk berdiam atau beraktivitas di dalam rumah. Nelayan pun tidak akan melaut bila hujan deras. Beberapa peralatan yang dibutuhkan saat cuaca cerah antara lain: 1. Payung untuk menghindari terik matahari. 2. Kipas. 3. Kacamata hitam. 4. Topi dan lain-lain. Coba Tian baca. Beberapa peralatan yang dibutuhkan saat cuaca hujan antara lain: 1. Jas hujan. 2. Payung. 3. Sweater. 4. Jaket. 5. Dan lain-lain. Oke. Coba perhatikan tentang muatan matematika. Apa yang kalian di situ? Pecahan adalah sebagian dari keseluruhan pecahan disimbolkan atau dilambangkan dengan A dan atau B. Pecahan disimbolkan atau dilambangkan dengan A dan atau B dinamakan disebut pembilang yang merupakan sebagian dari keseluruhannya. Yang B disebut yang merupakan bagian keseluruhannya. Mari kita mengenai itu. Nah, Jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal pecahan sederhana. Apakah kalian sudah tahu? Tentu.
Mari kita simak penjelasan berikut ini. Teman-teman, pada bagian pertama kita akan belajar tentang pecahan setengah. Coba amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar pizza. Di antara teman-teman, adakah yang sudah pernah memakan pizza? Bagaimana rasanya? Enak bukan? Tentu. Nah, kali ini coba amati berapa jumlah pizza di gambar. Benar sekali, pizza tersebut ada 1. Teman-teman, mari kita bagi 2 pizza tersebut sama besar. Ini adalah gambar pizza yang tadi kita bagi 2 sama besar. Nilai dari bagian potongan pizza tadi yaitu 1/2 atau 1/2. Untuk lambang pecahan 1/2 atau 1/2 seperti berikut ini. Selanjutnya, kalau teman-teman ketahui 1/2 atau 1/2, di mana angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu kita akan belajar pecahan 1/3. Berikut ini saya bilang 1 pizza besar seperti gambar. Kemudian pizza tersebut akan saya bagikan kepada 3 teman saya dengan ukuran yang sama besar. Nah teman-teman, nilai dari bagian pizza tersebut yaitu 1/3 atau biasa disebut 1/3. Lambang pecahan 1/3 yaitu sebagai berikut, di mana angka 1 sebagai pembilang dan angka 3 sebagai penyebut. Teman-teman, lalu bagaimana dengan pecahan 1/4? Ayo kita cari tahu bersama. 1 pizza tadi kita bagi atau kita potong menjadi 4 bagian yang sama sehingga dapat kita baca yaitu 1/4 atau 1/4. Dan untuk lambang pecahan yaitu sebagai berikut: 1/4 di mana 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Bagaimana teman-teman? Masih semangat belajar bersama? Selanjutnya yaitu pecahan 1/6. Untuk pecahan 1/6 ini hampir sama dengan pecahan-pecahan selanjutnya, di mana ada 1 pizza utuh kita potong atau kita bagi menjadi 6 bagian sehingga dapat kita baca 1/6 atau 1/6. Selanjutnya dapat kita lambangkan yaitu 1/6, di mana nilai nomornya yaitu angka 1 sebagai pembilang dan angka 6 sebagai penyebut. Selanjutnya mari kita berlatih. Coba ya tuliskan lambang pecahan pada soal-soal berikut ini. Selamat mencoba, semoga sukses untuk kita semua.
pergi ke sawah. Hal ini menandakan bahwa cuaca dapat mendatang akan apa? Kalau saat hujan, saat cerah dia Pak Pipit itu tadi datang pergi ke sawah, sedangkan saat hujan Pak Pipit memilih tinggal di rumah. Hal ini menandakan bahwa cuaca akan hujan. Lalu yang berikutnya, perhatikan gambar pecahan itu. Nilai pecahan itu diwarnai sebenarnya ya. Diwarnai adalah ada berapa yang diwarnai itu? Ada 5. Jadi satuan utuhnya itu ada berapa? Jadi dibuat pecahannya itu seperti apa kira-kira? Gambarnya yang ada yang diwarnai tadi warna berapa itu? 5. Lalu yang lingkarannya itu ada berapa kotak? 6. Ada. Jadi pecahannya 5/6. Buatlah informasi tentang perubahan cuaca nanti di soal itu nanti ya. Kita akan, jadi ini soal evaluasinya Ibu akan membagikan ya. Di sini soal evaluasinya untuk mendidik. Ada Pak pulpen? Ada ya. Masih kurang. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ya. Kasih waktu 5 menit. Kalau dikumpulkan, boleh dikumpulkan. Setelah itu nanti kita ada latihan berikut. Silakan dikerjakan ya. Pinjam pulpennya atau sini ya. Lagi ya. Sudah? Karena sudah, kalau sudah salah satu mewakili untuk mengumpulkannya. Coba yang kedua kelasnya. Siapa yang kita kelasnya? Ya, Carlo. Silakan Carlo, kumpulkan tugas kawannya tadi itu. Silakan.
Di belakang masih ada. Udah kayak yang belakang? Udah ya. Dan sudah tentukan. Siap. Ini tugas yang berikutnya. Ini sih. Kalian tadi kan sudah melihat tentang keadaan cuaca yang kalian perhatikan tadi. Tulis namanya ya. Namanya sendiri. Kalau bisa namanya sendiri. Di situ salah. Namanya ya. Oke, apakah kalian sudah mendapat kertasnya? Sudah. Coba sebelum kalian mengerjakan soalnya itu atau kalian perhatikan langkah-langkah kerjanya. Yang pertama perhatikan gambar. Lalu ada di situ? Ada enggak? Ada. Nah, yang kedua tulislah keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, apa tuh? Mata apa? Matahari. Iya, matahari. Ini gambar ini keadaan tentang apa? Sedang apa? Hujan. Selain hujan, apa yang ada di gambar situ? Ayu. Ada manusia. Yang ini gambar manusia
sambil mengerjakan kalian perhatikan tugas yang berikutnya ya. Nah, di situ ada tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Satu, beberapa bagian sisa yang sudah dimakan Udin. Nah, ada berapa yang sisa yang dimakan Udin? Satu potong satu buah pizza lalu dimakan Udin. Sisa berapa itu pizzanya? Tiga. Yang kedua, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Ada berapa orang di situ tuh? 3. Ada 3. Sedangkan buah apelnya 1. Berarti ada berapa yang harus dipotong? Ada 3. Jadi 1. Nah, yang 3, Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Ayo, satu keluarga itu ada 4 orang ya. Jadi itu 1 roti. Jadi roti yang 1 itu dibagi menjadi 4 berapa tuh? 1/4. Yang soal nomor keempat, saat udara panas akan makan buah jeruk terasa menyegarkan. Jadi ingin membagi jeruknya bagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapat berapa bagian? Coba perhatikan situ, ada berapa tuh? Ada berapa jeruknya? 2. Buahnya jeruknya ada berapa tadi? 2. Coba perhatikan. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, nah ini jeruknya 1. Sedangkan temannya ada 1 lagi. Jadi berapa orang di situ? 2. Supaya akan mendapat bagian yang sama, jeruknya diapakan? Dibelah atau itu ya. Akan mendapat berapa bagian? Jadi berapa bagian dia mendapat itu? 1. Jadi 1 per. Ya. Yang kelima, Lani membawa kue bulat di sekolah. Lani ingin membagikan untuk 4 orang. Nah, kuenya 1. Lani ingin membagikan untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Udin, Siti, dan Beni. Ada berapa orang situ? Ada 4. Berapa bagian kue yang akan dibagikan atau setiap teman mendapatkan? Ada berapa tuh? 1. Ya, jadi 1 per titik-titik dijawab. Lalu yang ke-7, Siti berulang tahun. Dia ingin membagi martabak manis. Tahu martabak? Pernah nggak makan martabak? Pernah ya. Rasanya apa ya martabak itu? Manis. Nah, martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? 1. Nah, apakah kalian sudah paham cara menjawabnya? Sudah. Nah, kalau sudah silakan lanjut.
Sudah, silakan presentasinya. Salah satu ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya Sinta. Ya, kelompok 1. Ketua kelompoknya Sinta. 3 orangnya maju ke depan, nggak apa-apa. Yang satu kelompok ada 3 orang. Bawa 1 aja. Ya. Silakan ketua kelompoknya membacakan kelompoknya tadi. Nah, silakan Sinta. Langkah kerja. 1. Perhatikan gambar di bawah ini. 2. Tulislah keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Cuaca mendung, cuaca matahari, cuaca hujan, cuaca pagi hari, cuaca cerah. Tuliskan lambang pecahan untuk soal di bawah ini. 1. Berapa bagian pizza yang sudah dibagi rutin? 1/4. 2. Siapa Siti senang makan buah apel? Ia ingin membagikan pada Rani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Rani dan Dayu mendapatkan bagian yang sama? 1/3. 3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan bagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? 1/4. 4. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian? 1/2. 5. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Benny. Berapa bagian kuekah yang didapatkan setiap teman? 1/4. 7. Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? 1/8. Oke. Ya, ada lagi kelompok 2, siapa yang mewakilinya? Masih ada sedia. Silakan ketua kelompoknya yang ya. Untuk mewakili.
Kita yang sudah dimakan udin, satu bersatu. Dua, senang makan buah apel, dia ingin membaginya pada Lani dan istrinya. Berapa bagian buah apel disediakan pada sisi Lani dan Lani mendapat bagian yang sama, 1/3. Tiga, menyediakan bagi keluarga. Roti untuk ini dipotong menjadi 4 saja. Anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? 1/4. 4. Saat udara panas makan buah jeruk rasa menyegarkan. Ini ingin membagi jeruk buah pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Deni dan Edo akan mendapat berapa bagian? 1/2. 5. Tani membawa kue bulan ke sekolah. Tani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Tani, Siti, Udin, dan Deni. Berapa bagian kue yang didapatkan setiap teman? 1/4. Siti berulang tahun ini. Dia ingin berbagi dan martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? 1/8. Oke, kelompok 2 sudah maju, silakan kelompok ketiga. Langkah kerja. 1. Perhatikan di bawah ini. 2. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Cuaca mendukung, cuaca matahari, cuaca hujan, cuaca dingin, cuaca cerah. Tuliskan lambang pecahan soal untuk soal di bawah ini. 1. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? 1/4. 2. Siti senang makan buah apel. Dia ingin membagikannya kepada Lani dan Daiki. Berapa bagian buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Daiki mendapatkan bagian yang sama? 1/3. 3. Menyediakan 1 roti saja untuk sarapan. Lani keluarga itu dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapatkan 8 orang. 4. Saat udara panas makan buah jeruk rasa menyegarkan. Deni ingin membagikan jeruk pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Deni dan Edo akan mendapatkan berapa bagian? 1/2. 5. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membagikannya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, dan Udin, dan Deni. Berapa bagian kue yang didapatkan setiap teman? 1/4. 7. Siti berulang tahun. Dia ingin membagikan martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong menjadi 8 orang. Berapa bagian martabak bagi setiap orang? 1/8. Oke. Nah, di 1 lembar itu ditulis kelompok 1. Ya, setiap itu kelompok 1 ya. Ya, nama kelompoknya ditulis kelompok 1 ini juga. Tinggal ini kelompok 2 ditulis di depan ini. Ya, tulis nama anggotanya, nama temannya maksudnya ya. Tulis nama temannya. Ini kelompok 1, tulis nama temannya kelompok 1. Tulis nama temannya di bawahnya itu. Ya. Ya, di situ kan ada kelompok 1, 3,
Yang ke Randy, ya, Randy. Kelompok 2, nama anggotanya di bawahnya itu ditulis ya. Kamu juga ditulis namamu. Kelompok 2. Kelompok 3 ya. Tulis nama temannya ya. Yang salah nama temannya ditulis. Nama lengkap dengan nama singkat. Biasanya kalian suka tulis temannya, nama panggilannya saja. Ketua kelasnya tadi siapa di situ kan?